Perkenalkan, nama saya Dinda Pranaya Dikta dengan NIM 35. Perkenalkan, nama saya Zamzami Zahra Nurul Aini dengan NIM 55. Perkenalkan, nama saya Nakti Sajidah dengan NIM 57. Kami dari kelompok 6 distribusi binomial. Oke, distribusi binomial adalah salah satu distribusi probabilitas diskrit yang menggambarkan jumlah keberhasilan dalam suatu percobaan yang terdiri dari n kali percobaan independen. Nah, di mana setiap kali percobaan ini hanya memiliki dua kemungkinan peluang, yaitu adalah sukses atau gagal. Probabilitas keberhasilan dari distribusi ini di setiap percobaannya adalah sama dan dinyatakan dengan huruf P. Lalu untuk probabilitas kegagalannya dinyatakan dengan 1 kurang P. Nah, distribusi binomial ini memiliki beragam aplikasi yang bermanfaat untuk berbagai bidang. Contohnya adalah bidang pendidikan yang sangat dekat dengan kita ini. Nah, misalnya ini adalah 80% siswa di suatu kelas yang berjumlah 30 orang adalah diharapkan lulus. Dalam industri, distribusi binomial sering dipakai untuk kontrol kualitas, seperti menghitung probabilitas terdapat 3 produk cacat dalam sampel acak sebanyak 50 produk. Selain itu, dalam dunia kesehatan, distribusi ini digunakan untuk menganalisis hasil uji klinis seperti menghitung peluang setidaknya 8 dari 10 pasien sembuh setelah menerima pengobatan terbaru. Ketiga contoh ini menunjukkan bagaimana distribusi binomial dapat membantu pengambilan keputusan berbasis probabilitas. Distribusi binomial ditemukan oleh seorang ahli matematikawan berkebangsaan Swiss bernama Jacob Bernoulli. Oleh karena itu, distribusi binomial ini dikenal juga sebagai distribusi Bernoulli. Distribusi binomial berasal dari percobaan binomial, yaitu suatu proses Bernoulli yang dilangsungkan sebanyak n kali, dan sifatnya itu saling bebas. Suatu distribusi Bernoulli dibentuk oleh suatu percobaan Bernoulli atau Bernoulli trial. Sebuah percobaan Bernoulli harus memenuhi syarat keluaran atau outcome yang mungkin hanya salah satu dari sukses atau gagal. Jika probabilitas sukses itu disebut dengan P, maka probabilitas gagal disebut dengan Q atau sama dengan 1 dikurangin P. Misalnya, dalam pelemparan sekeping uang logam sebanyak 5 kali, hasil setiap ulangan mungkin muncul sisi gambar ataupun sisi angka. Begitu pula bila kartu diambil berturut-turut. Kita dapat memberikan label berhasil bila kartu yang terambil adalah kartu berwarna merah, ataupun label gagal bila yang terambil adalah kartu berwarna hitam. Ulangan-ulangan tersebut bersifat bebas dan peluang keberhasilan setiap ulangan itu tetap sama, yaitu sebesar 1,1/2 atau setengah. Secara formal, suatu eksperimen dapat dikatakan eksperimen binomial jika memenuhi 4 persyaratan, yaitu yang pertama, banyaknya eksperimen merupakan bilangan tetap atau fixed number of trial. Contohnya adalah 2 kali pelampungan dadu. Yang kedua, yaitu setiap eksperimen selalu mempunyai 2 hasil, yaitu sukses atau gagal. Tidak ada daerah abu-abu. Dalam praktiknya, sukses dan gagal harus didefinisikan sesuai keperluan. Misal, 1. Lulus sebagai sukses dan tidak lulus sebagai gagal. Yang kedua, setuju sebagai sukses, tidak setuju sebagai gagal. Yang ketiga, barang bagus artinya sukses, barang sortiran artinya gagal. Yang keempat, puas artinya sukses dan tidak puas artinya gagal. Berikutnya, yang ketiga, probabilitas sukses harus sama pada setiap eksperimen. Jika pada kejadian pertama peluangnya P, maka seterusnya juga P. Yang keempat, eksperimen tersebut harus bebas satu sama lain. Artinya, satu eksperimen tidak boleh berpengaruh pada hasil eksperimen lainnya. Distribusi probabilitas binomial dapat dinyatakan sebagai berikut. Suatu usaha Bernoulli dapat menghasilkan sukses dengan peluang P dan gagal dengan peluang sama dengan 1 dikurang P. Maka distribusi peluang dari perubah acak binomial X, yaitu jumlah sukses dari N usaha yang independen adalah P
buka kurung X sama dengan X tutup kurung, N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X, di mana nilai X adalah 0, 1, 2, sampai N. Keterangannya yaitu N kombinasi X adalah notasi lain untuk kombinasi NX. Notasi ini juga disebut notasi binomial. Dengan keterangan, P sama dengan peluang sukses dalam trial tunggal atau dalam percobaan tunggal. Q sama dengan 1 dikurang P atau 1 dikurang peluang sukses. N adalah jumlah percobaan dan X adalah jumlah sukses dalam N percobaan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sembilan 100. Nah, kita akan lanjut membuat permodelannya dari kasus yang udah kita tentukan kemarin. Nah, di sini permodelannya adalah Zamzami melakukan percobaan melempar bola ke dalam ring sebanyak 100 kali. Dari hasil percobaan tersebut, Zamzami berhasil memasukkan bola ke dalam ring sebanyak 42 kali. Sedangkan 58 kali percobaan lainnya itu tidak berhasil. Percobaan ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan Zamzami dalam memasukkan bola ke dalam ring dan dapat dianalisis menggunakan distribusi binomial untuk menentukan peluang sukses dalam setiap percobaan. Nah, kemudian Jami itu masukin bola ke dalam ring, berarti ini diukur, dianggap sebagai sukses ya kan? Masuk ke dalam ring, sukses. Banyak masuk ke dalam ringnya 42. Kita dapat menghitung nilai P-nya, yaitu berarti 42 per banyaknya percobaan, 42 per 100, yaitu 0,42 ya kan? Iya. Nah, kemudian kan kita udah nentuin ini, berarti kita bisa langsung buat permodelannya, karena kan kita tahu kalau misalnya P-nya itu tadi 0,42. Nah, 0,42 dipangkatin dengan X-nya. X-nya itu nanti kita bisa ubah tergantung dengan berapa percobaan keberapa yang kita, banyaknya percobaan yang kita mau masukin, kayak misalnya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya hingga 100. Kemudian kita kali dengan Q-nya. Q-nya itu tadi berarti kan kita bisa hitung dari 1 dikurangin P ya kan? 1 dikurangin 0,42 yaitu 0,58. Nah, 0,58 dipangkatin dengan 100 dikurangin X. N dikurangin dari, nah ini dapat dari N dikurangin X kan. Tinggal substitusi aja N 100. Nah, dari sini kita udah nemu nih bagaimana permodelan dalam menentukan probabilitas Zamzami itu berhasil memasukkan bola sebanyak N kali dalam 100 kali percobaan. Jadinya pemodelannya itu jadi peluang X sama dengan 40 sama dengan kombinasi 40 dari 100 dikali ini P-nya 0,42 dipangkatkan dengan X-nya 40 lalu dikalikan dengan 1 dikurangi P yaitu 0,58 dan dikalikan dengan 100 dikurangi X. 100 kurang 40 kan 60, jadinya seperti ini pemodelannya. Lalu dari sini bisa dihitung nih kombinasinya, perpangkatannya, lalu dikali, sehingga kalau misalnya kita mencari probabilitas bola yang masuk ke ring tempat 40 kali akan diketahui hasilnya adalah peluangnya 0,07479 dari 100 kali percobaan. Nah, kalau misalnya kita mau cari peluang yang lain, misalnya X-nya 70 juga nanti X-nya bisa diganti nih jadi 70 kombinasi 100 gitu.
guys, ini kita kan dapat distribusi binomial nih. Ini kita buat tugasnya mau ngambil kasus apa kira-kira? Oke, fix ya. Berarti kita ambil datanya, masukin bola kering aja ya. Besok nih kita ke EC. Iya. Bawa bolanya lu sih. Sip, ingatin aja besok di WA. Iya. Oke.